Oke, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Kembali lagi berjumpa dengan channel kesayangan kita bersama MR Samar Gaspol. Ya, seperti biasa bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, tolong dibantu like, komen, dan subscribe agar Mimin lebih bersemangat untuk membuat konten-konten lainnya. Yuhu, di sini Mimin akan kembali bercerita tentang kisah Sun Wukong setelah reinkarnasi di film Si Shinji season 5. Perlu diingat bahwa video ini berisi spoiler, oleh karena itu bagi teman-teman yang tidak suka akan spoiler agar di skip aja, dan bagi yang suka gak ada salahnya dong dibantu perkembangan channel Mimin ini. Oke, kita mulai saja ceritanya. Pertarungan Raja Asura dan Sun Wukong terlihat alot. Masing-masing dari mereka mengeluarkan jurus demi jurus. Namun saat Sun Wukong berubah menjadi kera raksasa dan berhasil ditumbangkan oleh Raja Asura, ternyata Sun Wukong menggunakan trik mengubah dirinya menjadi kecil sehingga membuat Raja Asura menjadi lengah. Sun Wukong berhasil menyelinap ke dekat Raja Asura dan mengambil tengkorak yang ada di pinggangnya. Sesuai perjanjian awal bahwa apabila Sun Wukong berhasil mengambil tengkorak itu, maka Raja Asura akan menganggapnya menang dan mempersilahkan Sun Wukong membawa pergi pedang di sitian. Segera pergi, tinggalkan kerajaan Asura. Aku membiarkanmu pergi bukan berarti kesatria yang lain setuju dengan keputusanku. Berlatihlah dengan keras, lalu datanglah dan tantang aku lagi saat kau sudah menjadi semakin kuat, ujar Raja Asura. Sambil menyeringai, Sun Wukong berkata, "Baiklah Raja Asura, terima kasih atas kebaikanmu saat ini. Suatu saat nanti aku pasti akan datang untuk menantangmu sesuai janji kita pada hari ini." Lalu Sun Wukong pun melesat dengan cepat dan menghilang dari sana. Setelah itu Raja Asura pun kembali ke kerajaannya. Sekarang scene beralih ke pertarungan Gautama dan Guisa. Ternyata tanpa diduga saat pertarungan sengit Gautama dan Guisa sampai pada titik terakhir, Rahu sang Raja Asura telah datang dan langsung memegang tangan Guisa sambil berkata bahwa Gautama sudah menang. Di sana sang Raja Asura membongkar maksud kedatangan Gautama ke kerajaannya, yaitu ingin mencuri pedang di sitian. Gautama sengaja mengajukan permohonan pengadilan agar kesatria Asura menjadi lengah dan menyuruh Sun Wukong untuk menjalankan tugas mengambil pedang tersebut, dan dia juga mengungkapkan bahwa Sun Wukong yang berada di sana merupakan kakek Bunshin no Jutsu. Saat mengetahui kebenarannya, semua warga Asura terlihat kaget karena ternyata Sun Wukong yang sedang berdiri di sana merupakan kakek Bunshin. "Gautama, walaupun aku telah mengatakan bahwa kau menang dalam pengadilan ini dan kita dulu adalah kenalan, tapi bukan berarti aku akan memaklumi tindakanmu yang seenaknya di kerajaanku ini. Kau tidak boleh pergi dari sini," ujar Raja Asura. "Seluruh kesatria Asura, awasi dia karena dia akan tinggal di sini untuk waktu yang cukup lama," teriak Raja Asura kepada bawahannya. "Dan untuk kau Gautama, jangan pernah coba-coba untuk kabur dari kerajaanku, karena apabila kau melakukan itu maka aku sendiri yang akan mengejarmu. Jadi jangan memaksaku untuk melakukannya," ungkap Raja Asura kepada Gautama. Sekarang scene kembali berpindah ke tempat Sun Wukong berada. Sesuai petunjuk dari Gautama bahwa setelah dia mendapatkan pedang di sitian, Sun Wukong harus membuka gulungan yang Gautama serahkan kepadanya. Setelah Sun Wukong membuka gulungan tersebut, ternyata gulungan itu berubah menjadi patung Buddha. Lalu patung itu pun berbicara, "Aku adalah gulungan pesan dan aku bertanggung jawab dalam menyampaikan pesan, jadi dengarkan baik-baik. Sekarang aku punya 2 tugas lagi yang harus kau selesaikan. Kuharap kau dapat menunda semua urusanmu dan segera lakukan tugas ini dengan sebaik mungkin," ujar patung penyampai pesan itu. "Apa tugasnya?" jawab Sun Wukong.
Pertama, kau harus pergi ke istana surga dan serahkan pedang itu pada Guan Yin. Mendengar itu, Sun Wukong merasa agak sedikit kesal. Pasalnya, dia membayangkan watak dari sosok Guan Yin yang sangat menjengkelkan itu. Dasar Gautama, dia ingin aku bertemu dengan orang yang paling aku benci. Tentu ini bakal akan jadi susah, ujar Sun Wukong di dalam hati. Setelahnya, Sin kembali berpindah ke tempat Tang Sanzan in the Gang. Terlihat saat ini mereka telah sampai ke tanah terkutuk dan harus melewati akar-akar pohon yang disebut dengan retakan bumi. Namun karena hari sudah keburu sore, jadi mau tidak mau mereka harus beristirahat di sana. Karena menurut Tang Sanzan akan sangat berbahaya kalau mereka berjalan di malam hari ketika memasuki retakan bumi dan hutan horor. Bailang pun ditugaskan untuk membuat tenda peristirahatan mereka sementara, dan setelah menyelesaikan tendanya, dia melihat seekor burung yang terbang di dekatnya. Lalu dia pun berusaha untuk menangkapnya, namun walaupun dia mengeluarkan seluruh kemampuannya, burung tersebut selalu dapat menghindar dari tangkapan Bailang. Di saat-saat Bailang hampir putus asa, datang Aosue yang memberitahu bahwa kalau ingin menangkapnya tidak hanya butuh kecepatan melainkan juga butuh memfokuskan diri. Aosue pun mencontohkan ucapannya dengan menangkap burung tersebut menggunakan satu gerakan saja. Ketika Bailang melihat Aosue dapat menangkap burung itu dengan satu gerakan saja, dia pun merasa kagum dengan kehebatan Aosue dan mencoba belajar memfokuskan diri sesuai dengan ajaran Aosue. Di sisi lain, Tang Sanzan dan yang lainnya terlihat senang dengan keramaan Aosue saat ini. Karena selama ini mereka rasakan perbedaan dari Aosue yang selalu bersikap dingin. Tak lama setelahnya, karena hari sudah semakin gelap, Tang Sanzan in the Gang pun terlelap tidur. Saat ini tinggallah Aosue seorang diri yang masih terjaga. Ternyata Aosue mempunyai niat tersembunyi. Sesuai kesepakatannya dengan leluhur klan naga, dia akan menculik rekannya Xiaoyu dan menyerahkannya kepada leluhur klan naganya. Setelah berhasil membawa Xiaoyu, Aosue kemudian memberikan sinyal kepada leluhur naganya, dan dalam sekejap seekor naga hitam besar muncul dari langit. Setelah leluhur klan naga muncul, Aosue memberitahukan bahwa dia telah berhasil membawa Xiaoyu, dan sebagai imbalannya leluhur klan naga harus menyerahkan jiwa Aoling kepadanya sesuai dengan kesepakatan. Barter pun dilakukan. Aosue melemparkan Xiaoyu ke arah leluhur klan naga, sedangkan leluhur klan naga melemparkan jiwa Aoling kepada Aosue. Setelah mendapatkan Xiaoyu yang merupakan jelmaan dari sutra suci, leluhur klan naga terlihat sangat senang karena dengan memakan sutra suci tersebut dia dapat menyembuhkan penyakitnya dan dapat kembali ke dunia manusia dengan bebas. Namun ada kejadian tak terduga yang tak diharapkan. Ternyata Xiaoyu saat ini adalah Wuqing yang sedang menyamar. Faktanya adalah Aosue telah menyuruh Wuqing untuk mengelabui sang leluhur klan naga, dan Subaji atau Cut Patkai bersiap untuk melakukan serangan kejutan kepada leluhur klan naga yang menyebabkan leluhur tersebut jatuh ke jurang retakan bumi. Saat ini leluhur klan naga terlihat sangat marah dan ingin sekali menghabisi Tang Sanzan in the Gang karena dia telah dikhianati oleh Aosue. Sedangkan Tang Sanzan juga tidak kalah marahnya karena baginya menyuruh Aosue mengkhianati rekannya itu adalah perbuatan yang paling keji di dunia. Dengan emosi meluap dari kedua belah pihak, adu jotos pun terjadi. Serangan demi serangan, tendangan demi tendangan terlihat, sampai pada satu titik Aosue terkena pukulan telak dari leluhur klan naga dan hampir COD dengan malaikat maut. Namun Subaji dan Wuqing dengan cepat menghalau serangan kuat dari leluhur klan naga sehingga nyawa dari Aosue pun dapat tertolong. Sedangkan Guru Tangsan bertugas melancarkan serangan kepada leluhur klan naga saat dia lengah.
Tugas itu pun dapat diselesaikan oleh Tang San dengan memberikan satu pukulan telak ke perut leluhur klan naga. Dengan memanfaatkan kesibukan leluhur klan naga, Bai Lang bertugas membawa lari Xiao Yu ke tempat yang aman. Namun ternyata saat Bai Lang dan Xiao Yu sedang mencari persembunyian yang aman, mereka dihadang oleh makhluk penghuni retakan bumi. Kini saat ini situasi semakin rumit. Oke, cerita kita sudah habis. Kalau rame kita akan lanjutkan pada hari berikutnya. Mudah-mudahan dapat menghibur. Jangan lupa dukung terus channel kami ini dengan like, komen, dan subscribe.